Ya, saat off-air kami masih ramai memperbincangkan terkait dengan hal-hal teknis sebenarnya ya. Di ujung telepon masih ada Pak Abdullah Yahamahua, masih bergabung bersama kami, Pak Abdullah. Pak Abdullah, selamat malam. Ya, tampaknya terputus. Baik, saya ke teman-teman Batman saja. Dengan munculnya kasus ini, merasa kewalahankah teman-teman Batman ini untuk menggawangi dari Pak Gubernur Ahok sendiri? Nah, saya jawab dulu. Enggak, masih enggak. Ahok ini Tidak ditemukan niat jahat soalnya. Menurut saya seorang peselancar. Selancar Dia maksudnya? butuh ombak. Oke. Butuh ombak yang besar. Kalau ombak yang kecil bukan peselancar. Ini ombak masih kecil. Ini riak-riak kecil menurut Riak-riak Anda? Kecil. Dan itu bukan mainan Ahok. Dan kita juga nggak pernah khawatir. Sederhananya reklamasi selesai itu. Gitu loh. Kemudian ya kasus ini mah kecil. Nggak terlalu besar buat kita. Orang bangunannya juga orang yang membangun opini. Ada ketua BPK. BPK juga punya persoalan karena takut dananya dipajakin. Kemudian dia coba counter tapi ternyata dia terlibat di situ. Lucu lah udah. Itu. Oke, Pak Prianto, apa sih sebenarnya menjadi titik kesulitan ini kasus ini semakin lama semakin panas? Ya, kalau ini yang terakhir dulu lah. Jadi kan udah terlanjur Pak Batman itu cerita ke media di rakyat dengar gitu ya. Jadi walaupun ya makanya ketua BPK RI, kepala perwakilan BPK di Jakarta itu tersangkut apa saja, itu barang yang di LHP itu yang menemukan auditor muda. Ada yang tamatan Australia, Amerika, Eropa. Saya itu pernah diperiksa sama dia. Jadi itu bukan Pak Hari atau bukan Pak Efdinal. Enggak ada kesangkut pautnya. Isi LHP itu ada para auditor yang ke lapangan gitu loh. Ya. Jadi bukan Pak Hari sendiri begitu ya. Pak Hari hanya menyampaikan apa yang sudah dihasilkan. Ini bukan opini, ini bukan opini. Baik. Inilah Pak, kita juga jujur. Gak mungkin tanpa ada intervensi dari pimpinan. Pimpinannya ini mantan politisi. Nggak mungkin tidak bermain politik di wilayah ini. Ini opini. Ini opini. Ini opini. Oke, baik. Hari ini ada orang gerombolan-gerombolan yang coba membuat Ahok itu menjadi citra paling buruk. Itu aja persoalannya. Ini persoalan kontestasi politik di Jakarta. Balik ke data. Itu makanya kita bicara tentang hal yang prinsipil, yang substansial. Hari ini bahwa Ahok ini orang yang bekerja, kemudian ada orang-orang gerombolan-gerombolan yang lucu-lucuan ini untuk mengalahkan Ahok udah nggak laku, Pak. Kenapa Anda bilang gerombolan lucu-lucuan? Ini kan lembaga resmi tidak punya sebenarnya. gagasan, tidak punya program, jadi ngelucu menurut saya. Ini kan lembaga resmi yang diminta oleh KPK sendiri untuk melakukan audit investigasi berdasarkan dari laporan audit rutin begitu kan. Artinya kan bukan juga orang lucu-lucuan. Sangat lucu. Kalau tidak lucu tidak mungkin terbongkar persoalan Panama Papers, Mbak. Mbak, aku mau tanya Panama Papers itu sekelasnya ini nggak Silakan. mungkin direkayasa. Oke, silakan. Bayar Panama Papers. Silakan Pak Prianto. Pak Batman aku tanya. Sampean punya uang 1 miliar. Ya. Sama tanah 5. Ya. 5 tempat. Ya. Anak sampean pengen punya tanah, Iya. punya rumah. Ya. Uang 1 miliar itu langsung akan mendirikan rumah di atas tanahmu atau beli tanah lagi, saya tanya. Situasional, Pak. Loh enggak, itu aja jawabannya enggak. Beli tanah atau beli dan rumah. itu nanti 2 tahun baru bisa dilakukan. Ataukah 1 miliar Bapak akan bangun rumah di atas tanah yang Bapak punya? Tanah itu. Hah? Tanah Gimana? kedua. Tanah yang kita miliki. Bangun itu ya? Iya. Nah, Bukan. ini mestinya, sebentar. Obrolan warung kopi nih. Nah, bukan, ini niat. Loh, warung kopi gimana? Anda sangat salah. Iya. Bahwa di KI itu punya, saya baca ya, itu 6 tanah ribuan meter, padahal untuk rumah sakit kanker itu cuma 2.500 cukup. Tapi ngapain mesti kita mengeluarkan, aku membahasakan orang DKI lah, kita mengeluarkan 755 miliar beli tanah yang menurut Dinas Kesehatan adalah tidak ideal dan dipakainya masih 2 tahun lagi. Nah kalau niat saya baik, mau membantu rakyat Jakarta mendirikan rumah sakit kanker, kan mending yang 755 miliar plus ngerti biaya biaya apa gini notaris 7 miliar itu analogi teknis, Pak. Itu analogi teknis. Bukan substansi, Pak. Yang kita bahas di sini kita bicara hal substansial, Pak. Saya potong dulu Bapak-bapak. Pak Abdullah sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak Abdullah, selamat bergabung kembali. Pak Abdullah, kalau boleh kita lanjutkan kembali terkait dengan apa yang sedang dilakukan oleh KPK saat ini. Apakah memang Anda melihat ada sebuah kelambanan atau kehati-hatian sebenarnya yang dilakukan oleh KPK? Ya, pertama harus diingat bahwa dengan beberapa kasus
KPK kalah di pra-peradilan, maka kemudian itu membuat KPK super hati-hati. Satu, yang kedua bahwa karena undang-undang KPK tidak membenarkan KPK menerbitkan SP3, maka kemudian untuk menetapkan tersangka itu maka harus confident betul, tidak hanya 2 alat bukti, bila perlu 3 atau 4, sehingga kemudian kalau terhadap pra-peradilan itu tidak akan kalah, kemudian sampai di pengadilan tipikor itu sejarah mencatat selama ini tidak pernah ada kasus KPK dibawa ke pengadilan tipikor yang lolos. Nah, oleh karena itu maka saya berharap bahwa sesuai dengan SOP yang ada di KPK, mulai dari tahap awal yang disebut dengan bucket, kumpulan bahan keterangan, kemudian penyelidikan. Kalau penyelidikan sudah ditemukan petunjuk, itu biasanya gelar perkara di tingkat direktorat penyelidikan, kemudian ditingkatkan ke deputi, kemudian ke pimpinan, kemudian kalau sudah firm, yakin, maka tetapkan tersangka. Nah, kalau misalnya di dalam proses itu sesuai dengan SOP yang ada terjadi penyimpangan, maka di dalam KPK itu ada namanya pengawasan internal KPK yang akan melakukan kontrol, yang akan melakukan penilaian evaluasi. Apakah ada penyimpangan dari proses kode etik dan SOP itu? Dan itu otomatis akan diproses. Ya. Baik, saya mau konfirmasi kepada Anda, Pak Abdullah, sebagai mantan KPK begitu ya. Apakah memang ketika seorang ketua KPK mengatakan bahwa sebenarnya dalam kasus ini tidak ditemukan adanya niat jahat, padahal dalam bukti dari BPK sendiri ditemukan adanya kerugian negara. Sebenarnya yang dimaksud niat jahat itu sendiri apa sih Pak dari statement KPK itu? Ya, yang niat jahat itu yang saya katakan tadi, mensrea itu motif dia apa untuk melakukan suatu tindakan. Yang kemudian dengan motif itu terjadilah kerugian negara atau terjadilah penyimpangan seterusnya. Nah, karena itu maka saya katakan, apakah teman-teman di KPK sudah menggunakan tools yang serba banyak itu untuk menemukan niat jahat itu. Nah, niat jahat itu kan bisa ditemukan dengan apa yang disebut dengan petunjuk. Nah, untuk mendapatkan petunjuk itu bisa audit investigasi yang dari BPK, bisa kemudian KPK melakukan komputer forensik, itu teman-teman itu, kemudian bisa melalui surveillance di lapangan, kemudian bisa melalui penyadapan, itu semua instrumen kalau sudah dilakukan, maka kemudian ditemukan atau tidak. Artinya kerugian negara yang dimaksud itu juga belum masuk dalam kategori niat jahat, begitu? Iya, artinya kalau kerugian negara itu kenapa terjadi? Kalau terjadi misalnya karena penyimpangan, maka kan sudah harus masuk petunjuk itu, berarti ada niat jahat untuk melakukan penyimpangan itu sehingga akibatnya terjadi kerugian negara. Nah, itu harus ditempuh oleh semua tools itu dilakukan oleh penyidik KPK. Baik Pak Abdullah Hilmawa, terima kasih sudah memberikan pencerahan untuk kami di sini begitu ya, apa yang dimaksud sebenarnya dengan niat jahat dan juga. Saya ada pertanyaan buat boleh, Pak Abdullah. silakan sebelum kita akhiri dengan Pak Abdullah. Selamat malam Pak Abdullah. Selamat malam, ya. Pak Abdullah, saya Servasius dari Sumber Waras. Saya hanya satu pertanyaan kepada Bapak yang pernah ada di KPK. Pertanyaannya sederhana. Apakah setiap kerugian negara yang ditemukan, mekanisme penyelesaiannya itu selalu menggunakan tindak pidana korupsi? Terima kasih. Pertama, tindak pidana korupsi itu tidak harus ada kerugian keuangan negara. Jadi misalnya penyuapan, itu tidak ada kerugian keuangan negara. Atau gratifikasi, tidak ada kerugian keuangan negara, atau pemerasan juga tidak ada kerugian negara. Jadi pokoknya pertama itu ada 30 perbuatan korupsi di Undang-Undang KPK itu. Yang tentang kerugian keuangan negara itu pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 pasal 3 itu yang secara eksplisit menyebutkan kerugian keuangan negara. Yang lain itu adalah penggelapan. Kalau penggelapan jelas itu kerugian keuangan negara. Tapi kalau penyuapan kan tidak ada kerugian keuangan negara. Pemerasan juga tidak, gratifikasi tidak. Nah, sehingga begitu maka kalau ada kerugian keuangan negara, terus kemudian sudah ada ditemukan alat bukti yang lain, maka kemudian ya
Oke. Nggak unsur untuk korupsi itu. Apakah ada kerugian negara, bila mana ditemukan kerugian negara, ada mekanisme penyelesaian perdata? Bagaimana? Nggak jelas, nggak dengar. Apakah Halo? ada mekanisme penyelesaian perdata bila mana ada kerugian negara yang ditemukan? Apakah memang ada penyelesaian Ada secara mekanisme perdata? penyelesaian secara keperdataan? Oh iya. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengembalian keuangan negara tidak menggugurkan pidana. Itu Undang-Undang. Jadi tidak sama dengan perdata. Kalau Undang-Undang Korupsi dikembalikan keuangan negara, tetap pidana jalan. Misalnya kasus gratifikasi yang teman-teman di DPR itu, yang mereka kembalikan uangnya, tetap saja diproses, dihukum. Jadi mengembalikan kerugian keuangan negara tidak menggugurkan pidana. Tetap diproses. Tidak menggugurkan pidana ya. Baik, Pak Abdullah, terima kasih sudah bergabung bersama kami Terima pada kasih, malam Pak. hari ini di Talk to I News. Selamat malam Pak Abdullah. Ini aja. Saya ingin publik tahu itu aja. Ya, apa yang bisa Anda simpulkan dari apa yang Pasal sudah? 32 Undang-Undang Tipikor bisa diselesaikan secara keperdataan. Ya. Artinya kita masih akan melihat begitu ya apa yang sedang dilakukan oleh KPK Ya, saat ini. artinya Gitu kan? kalau kita melihat, selama ini kan publik melihat kerugian negara, itu otomatis siapa pelakunya itu terpidana. Itu kan persepsi yang dibangun. Lagi-lagi persepsi. Enggak, bukan. Kalau Ya. saya nangkepnya lama agak beda ya. Silakan. Pak Abdullah tadi bahwa tadi atas pertanyaan, apakah tindak korupsi mesti terjadi kerugian negara? Tidak. Ya. Karena pasal itu banyak banget. Suap, gratifikasi, dan sebagainya. Tidak. Nah, terus pertanyaan berikutnya, makanya perdata. Oh, Pak Abdullah mengatakan, walaupun itu uang sudah dikembalikan, Betul. ya gitu, proses pidananya masih tetap berjalan. Gitu. Jadi ibaratnya itu sudah, taruhlah itu tadi kalau di media, Bu Kartini akan mengembalikan 355 umpama yang mencuat gitu. Itu tetap aja jalan gitu loh. Ya. Gitu loh. Itu Artinya tadi proses yang pidana saya juga masih tangkap. tetap berjalan Betul, seperti biasa, berjalan. walaupun nantinya akan dialihkan Iya. ke dalam perdata, Ya, begitu jadi ya. ketika akan diketemukan oleh pihak KPK dua alat bukti perbuatan melawan hukum dan terus disusul adanya kerugian Kerugian negara, ini ada tipikor, Oke, baik. gitu, tindak pidana korupsi. Karena sudah diatur di dalam undang-undang seperti itu. Ini Pak. Oke, Ini terakhir dua ya alat sebelum saya bukti, harus ya. akhiri Dua program alat ini. bukti yang diinginkan para lawan-lawan Ahok itu kan tidak terbukti. Sampai KPK niat jahat Ahoknya nggak ada. Oke, belum Jadi terbukti. menurut saya tidak ada yang dilakukan Ahok namanya korupsi. Jangan lagi dimainkan opini itu tidak baik. Mari kita membangun optimisme kerja. Jangan ya kayak aneh-aneh, jangan main politik lah kalau lembaga negara yang baik, yang terhormat. Oke, baik. Kita tetap kembalikan kepada KPK. Disinilah peran KPK sebenarnya. Kita akan menguji kembali kredibilitas KPK dalam menyelesaikan kasus tidaknya Sudah sumber tutup. waras ya. Sudah selesai. Termasuk juga dengan reklamasi. Ada terakhir yang mau disampaikan Pak Prianto? Untuk KPK. Ya. Nah, untuk KPK gini. Saya kira-kira ya prediksi, perkiraan saya, ini pendapat saya pribadi. Baik. KPK saat sekarang dalam posisi dilema. Ada kekuatan tertentu yang mengatakan, yang ingin agar ini tidak dibongkar. Di sisi lain ada kekuatan tertentu juga ingin ini dibongkar. Ya. Karena ini sebentar. Pak Prianto terlalu beropini. Loh, bukan, Ya. ini perkiraan. Pak Prianto terlalu beropini. Oke, baik. Ini cari panggung orang yang post power Kan syndrome. Bang, lo ini kan Itu. lo pos di mana? Anda Iya, malah pos nggak bisa. KPK ini ada Gitu. Jokowi, kemudian Iya. Nah, nah, Anda sendiri yang ngomong Nggak Jokowi. bisa. Anda Ini ngomong Jokowi. Udah sepakat kembali Oke. ke KPK lah. Baik, Bapak-Bapak saya mohon maaf, saya harus akhiri perbincangan kita pada malam hari ini di Talk to News. Terima kasih Anda sudah bersama kami pemirsa di Talk to News. Saya Rizky Enda pamit, selamat malam. Kalau Bapak ada kekuatan kapitalisme global, mungkin